Halo, welcome back to my YouTube channel. Seneng banget akhirnya aku bisa posting video baru lagi. Rencananya sih memang aku kayak tiap minggu itu satu video gitu untuk upload ke YouTube. Tapi kita lihat aja nanti ya gimana keseriusanku untuk bermain YouTube. Buat kalian yang baru mampir di channel YouTubeku, salam kenal, selamat datang. Namaku Priyo Anggara. Di YouTube channel ini aku banyak banget sharing terkait tentang my work life experience, khususnya di United Nations. Tapi lebih khususnya lagi itu di salah satu agensinya yang namanya adalah UNICEF Indonesia. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan like, comment, share videoku semuanya biar aku semakin semangat nih untuk upload atau posting video baru kayak gitu. Sesuai dengan judulnya, di video kali ini aku bakalan menjawab pertanyaan seputar apply kerja di United Nations, karena ini banyak banget sih sebenarnya request yang masuk ke aku dan juga beberapa pertanyaan-pertanyaan yang masuk lewat komen di video-video YouTubeku sama DM Instagram dan juga yang DM aku di LinkedIn sebelumnya. Thank you so much juga buat teman-teman yang sudah kasih positif feedback. Semoga di video kali ini aku bisa merangkum jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kalian yang masuk ke aku, yang sebenarnya tuh aku udah jawab sih di komen, tapi aku merasa kayak kalau di komen itu terbatas, dan semoga di video ini aku bisa menjawab pertanyaannya itu lebih panjang kayak gitu. So, without any further ado, here we go. Aku sambil lihat laptop ya untuk baca pertanyaan-pertanyaan yang masuk di komenan video YouTube ataupun di pesan LinkedIn ataupun DM Instagram. Pertanyaan pertama yang paling sering banget aku dapetin itu adalah tentang jurusan kuliah untuk apply di United Nations Working System. Misalnya nih ada satu pertanyaan, kalau misalnya lulusan pendidikan bahasa Inggris, biasanya apply-nya kemana? Kalau dari jurusan ilmu komunikasi, bisa nggak sih Kak untuk apply di United Nations Agency kayak gitu? Jawabanku adalah bisa banget. Jadi jurusan perkuliahan untuk apply di United Nations Working System itu cakupannya sangat luas kayak gitu. Mungkin aku bisa kasih contoh misalnya dari jurusan atau fakultas ilmu kesehatan kayak kedokteran, farmasi, perawat itu bisa untuk apply pekerjaan di United Nations Working System. Selain itu untuk jurusan IT bisa juga untuk apply di United Nations Working System. Jadi memang balik lagi cakupannya itu luas banget, dan saranku adalah harus rutin banget untuk melihat lowongan-lowongan pekerjaan yang update di seluruh online job platformnya United Nations. Just keep in your mind kalau untuk apply di United Nations Working System ataupun agency developmentnya UN, ini bukanlah semacam rekrutmen bersama. Jadi memang kita harus melihat job vacancy-nya dahulu, lalu kita scroll, kita lihat pekerjaan apa aja sih yang sedang buka, posisi apa aja yang sedang buka kayak gitu. Dan di sana aku saran nih buat kalian rutin banget, sekali lagi rutin banget untuk cek pekerjaan-pekerjaan yang ada, dan selain itu buka satu persatu lowongan pekerjaan itu yang memang sesuai dengan pengalaman kerja kalian. Lihat juga job requirements-nya dan lihat di sana jurusan kuliah apa yang bisa apply di posisi tersebut kayak gitu. Tapi memang terkadang ada beberapa lowongan pekerjaan di United Nations Working System ini yang aku lihat nggak ada nih job requirements terkait jurusan perkuliahan. Dan itu kayak gimana case-nya? Menurutku itu open untuk semua jurusan, tapi memang balik lagi bakalan dinilai sesuai dengan pengalaman kerja atau skill terkait di posisi tersebut. Jadi jangan minder misalnya jurusan kalian kayaknya nggak bisa nih untuk apply di United Nations atau apply di lowongan pekerjaan yang lagi buka nih. Coba aja dulu, apalagi kalau job requirements-nya itu nggak ada menyertakan jurusan kuliah kayak gitu. Jadi itu menurutku open to public atau open untuk semua jurusan. Tapi memang balik lagi ya, sesuai dengan pengalaman kerja juga pasti dinilai ataupun skill. Kerja di UNICEF itu harus lulusan S2 atau S1 juga bisa Kak. Jawabannya adalah
S1 juga bisa. Karena based on my experience, aku adalah lulusan S1 ilmu hubungan internasional, dan aku apply dan alhamdulillah aku bisa bergabung gitu di UNICEF. Sepengalamanku ya, selama aku akses banyak banget informasi lowongan pekerjaan yang terbuka di United Nations Working System, memang minimum pendidikan yang diminta itu adalah sarjana S1. Tapi banyak juga sih lowongan pekerjaan yang minta minimumnya itu adalah S2. Pertanyaan selanjutnya, kalau benar-benar fresh graduate gimana kak yang belum punya pengalaman kerja sama sekali? Jadi bisa nggak sih apply kerja di United Nations buat fresh graduates yang benar-benar belum ada pengalaman kerja sama sekali, apalagi pengalaman kerja yang sesuai dengan posisi yang ingin di-apply. Mostly lowongan pekerjaan yang sering banget aku akses, yang aku lihat terbuka di United Nations Working System, job requirements-nya itu minimal punya pengalaman kerja 1 tahun, atau seminimal mungkin yang punya pengalaman kerja ya sesuai dengan posisinya kayak gitu. Jadi saranku di sini ada 2 buat fresh graduates yang memang tertarik untuk bisa apply kerja di United Nations. Yang pertama adalah just try it, dan yang kedua adalah pastiin kalau CV yang kalian input nantinya itu punya pengalaman-pengalaman semisalnya organisasi ataupun voluntary, karena di United Nations Working System pengalaman organisasi dan juga voluntary itu sangat diapresiasi kayak gitu. Dan apalagi kalau kalian punya pengalaman magang, itu bisa jadi nilai tambah juga. Tapi memang balik lagi ya, yang aku bilang mostly sih kebanyakan yang sering aku akses pengalaman pekerjaan itu minimal 1 tahun kayak gitu, ataupun yang memang punya pengalaman kerja di posisi tersebut. Semisalnya nih, aku ingin apply pekerjaan di bidang divisi komunikasi, sedangkan aku nggak ada 1 tahun pengalaman kerja nih di kantorku sebelumnya. Nah, tapi aku punya skill di bidang tersebut, dan itu bisa menjadi nilai tambah. Please go check out unv.org, karena di sana banyak untuk voluntary juga. Website resminya United Nations punya, yang kasih lowongan-lowongan pekerjaan yang basisnya itu adalah voluntary. Jadi bisa dimulai dari voluntary dulu, dapatin pengalaman pekerjaannya, setelah beberapa lama nanti baru coba apply nih kerjaan selanjutnya yang masih di lingkup United Nations Working System. Oke, lanjut. Karena tadi sudah sempat singgung tentang pengalaman kerja, jadi di sini ada juga pertanyaan nih yang masuk. Mau apply di UN itu mesti ada pengalaman kerja sebelumnya ya? Kalau ada pengalaman kerja seperti apa yang biasanya bagus? Oke, pengalaman kerja yang sangat aku rekomendasikan untuk kalian input ketika kalian apply sebuah posisi di United Nations Working System adalah pengalaman kerja yang sangat relevan atau sesuai dengan posisi yang sedang kalian apply. Contoh, misalnya ada lowongan pekerjaan yang buka, yaitu ada sebagai digital communication. Nah, kalian punya pengalaman kerja yang sama nih dengan lowongan yang sedang buka. Nah, itu kudu dan wajib banget kalian cantumin di CV ataupun di application formnya nanti. Itu benar-benar menjadi nilai tambah sih. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kak, saya mau tanya, kalau kita apply itu apa aja sih equipment-nya? Misalnya ijazah dan lain-lain atau apa gitu. Soalnya aku pengen ngelamar setelah lulus. Biasanya kan ijazahnya jadinya lama. Oke, mungkin di sini lebih kepada dokumen yang kita upload ketika kita apply di application form, salah satunya di UNICEF ya semisalnya. Jadi setiap agensi itu berbeda-beda guys, bisa di WHO, UNDP, UNICEF atau agensi yang lainnya pasti upload dokumen itu ada, tapi memang berbeda-beda. Nah, karena di sini case-nya aku melamar pekerjaan di UNICEF, aku bakal kasih spoiler atau semacam simulasi terkait apa aja sih dokumen yang bakalan kita upload nanti ketika kita buka application form atau apply sebuah posisi yang sedang dibuka di UNICEF kayak gitu.
Nah, jadi di sini aku bakalan buka dulu UNICEF Career Indonesia. Ini adalah website resmi untuk job listing UNICEF. Sini aku simulasi aja langsung, aku ambil di Indonesia. Aku bakalan coba salah satu pekerjaan yang ini, yang paling atas. Ini kan ada tombol apply now, ya udah tinggal klik apply now. Dan nanti kita bakalan diarahin untuk masuk ke application formnya. Aku bakalan masuk dulu, login. Nah, for information buat kalian yang belum pernah login di sini, kalian bakalan didirect untuk sign up dulu. Pada umumnya kan kayak gitu ya. Next. Jadi ini dia proses application form yang harus kita lengkapin, mulai dari personal details, nationality, education, employment history, dan lain-lainnya. Mungkin aku langsung aja ke dokumen upload ya, yang dimana ini sesuai dengan pertanyaan yang tadi. Ada beberapa dokumen yang memang harus kita upload. Ini khusus di UNICEF ya, sekali lagi. Oke, bisa dilihat ya di sini ada beberapa dokumen yang harus banget kita upload ketika kita masuk di application form. Yang pertama itu ada CV, update tentunya, terus ada cover letter, terus ada juga financial proposals, lalu ada juga writing sample atau publication or portfolio yang memang sesuai dengan posisi pekerjaan yang sedang kita lamar itu. Dan ada copy of your highest level of education certificate, yang which is itu adalah ijazah. Mau S1, S2 ataupun S3 sekalipun wajib banget untuk di-upload. Nah, kenapa aku lewatin yang please upload your most recent completed PER? Ini untuk UN staff only sih. For information, ini lebih untuk UN staff kayak gitu yang memang udah pernah bekerja di UN ataupun yang sedang bekerja di UN. Untuk financial proposal ini mungkin cukup panjang ya kalau aku jelasin di sini, tapi aku bakalan share di video selanjutnya ya. Terus balik lagi jawab pertanyaan yang tadi ya, ijazah bisa nggak sih berarti pakai ijazah yang sementara atau surat keterangan kelulusan ya? Jawabannya dari aku adalah lebih baik menggunakan ijazah asli aja, dan better memang tunggu waktu yang tepat ketika ijazah yang asli keluar baru kita apply di pekerjaannya kayak gitu. Nah, ada lagi nih pertanyaan, Kak izin bertanya, kakak mengajukan surat rekomendasinya dari siapa aja ya Kak? Nah, jadi ini komennya ada, pertanyaan ini ada di kolom komentar di videoku paling pertama tentang apply kerja di United Nations. Aku sempat mention kalau ketika aku berhasil lolos di tahap pertama yaitu screening application form, terus aku masuk ke dua tahap selanjutnya, ada interview, lalu tahap yang terakhir ada yang namanya validasi dokumen. Nah, di validasi dokumen itulah nanti bakalan diminta lagi nih terkait dokumen-dokumen kita yang kita submit di application form sebelumnya di tahap yang pertama. Terus ada tambahan juga untuk menginformasikan 3 nama orang yang bisa memberikan rekomendasi terkait kinerja kita sebelumnya. 3 orang yang memberikan aku rekomendasi ini adalah rekan-rekan kerjaku di perusahaan sebelumnya. Lebih baik saranku adalah rekan kerja yang posisinya itu adalah manajer kalian dulu, karena manajerlah yang tahu kinerja kalian kayak gimana dan mereka bisa memberikan penilaian yang objektif. Perlu banget kalian kontak dulu rekan kerja kalian itu untuk meminta kesediaan mereka mau nggak nanti memberikan rekomendasi kinerja kalian. Oke, next pertanyaan yang paling menarik menurutku, Kak sebelum kerja di UNICEF, kalau boleh tahu kakak kerja di bidangnya sama kayak kakak di UNICEF sekarang kah? Oke, for information, kalau ditanya apakah sama bidangnya, aku bisa bilang cukup relevan sih dengan pekerjaanku yang sebelum-sebelumnya. Tapi kalau ditanya company-nya itu bergerak di bidang yang sama nggak sih? Totally different. Bidang yang aku kerjakan beberapa kali itu selalu berada di area komunikasi.
baik itu public relations ataupun media relations dan juga community relations. Dan mungkin kayaknya aku bakalan cerita panjang kali lebar terkait pengalaman kerjaku yang sebelumnya ya. Jadi bakalan bisa jadi ide konten sih buat next video. Tapi kalau aku boleh cerita sedikit aja, jadi aku selalu di bidang yang sama, tapi pokoknya terkait public relations, social media content, community relations, selalu deh pokoknya di daerah komunikasi. Nggak ketinggalan juga selalu bekerja atau bersinggungan dengan teman-teman anak muda. So ya, kayaknya semua pertanyaan itu sudah hampir rangkum jawabannya di video kali ini. Masih banyak sih sebenarnya pertanyaan-pertanyaan lainnya, apalagi di LinkedIn ataupun DM Instagram. Tapi aku bakalan buat part Q&A yang kedua terkait apply kerja di United Nations Working System atau khususnya di UNICEF. Nah, buat kalian yang masih banyak pertanyaan, masih bingung, boleh banget nih langsung reach out aku di Instagram ataupun di LinkedIn. Dan boleh tulis pertanyaan kalian di kolom komentar. Aku bakalan berusaha untuk menjawab pertanyaan sebisaku dan juga sesuai dengan pengalamanku sendiri ya. I think this is the end of the video. Makasih banyak nih buat kalian yang sudah tonton video ini sampai habis. Semoga di videoku yang selanjutnya nanti bakalan lebih seru. Dan sebenarnya aku tuh pengen banget ngajakin kalian jalan-jalan atau video yang seru or anything else yang gak hanya duduk terus aku ngomong panjang lebar kayak gini. Semoga aku bisa buat video yang lebih menarik ya. Oke, thank you so much. See you in the next video. Bye.